Apakah Anda percaya jika saya katakan bahwa di antara sayuran yang kita konsumsi setiap hari, ada beberapa yang secara diam-diam justru menurunkan kemampuan ereksi dan kejantanan pria? Banyak dari Anda mungkin akan langsung menggelengkan kepala dan berpikir, bagaimana mungkin sayuran bisa berbahaya? Bukankah semakin banyak makan sayur justru semakin baik? Justru karena keyakinan yang terlihat benar itulah, tidak sedikit pria yang selama puluhan tahun tanpa sadar telah menguras vitalitas mereka sedikit demi sedikit tanpa pernah menyadarinya. Beberapa waktu lalu, di suatu pagi yang dingin dan hujan, seorang pria berusia 66 tahun masuk ke ruang konsultasi saya. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam, kedua tangannya saling menggenggam erat, dan dengan suara gemetar dia berkata, "Saya merasa bukan lagi pria yang utuh. Hubungan dengan istri saya sudah seperti orang asing. Setiap kali menatap matanya, saya merasa malu dan bersalah." Ketika saya bertanya tentang pola makan dan gaya hidupnya, dia menjawab bahwa dia makan banyak sekali sayuran setiap hari, hampir tidak pernah makan daging berlemak, dan sangat jarang menyentuh gorengan. Dia sangat yakin bahwa dirinya menjalani hidup yang sangat sehat. Namun, justru dari sayuran-sayuran yang biasa dia konsumsi itulah, kebenaran yang sesungguhnya mulai terungkap. Dalam video hari ini, saya akan menyampaikan satu fakta yang hampir tidak pernah dibicarakan orang secara terang-terangan. Ada 3 jenis sayuran berbahaya yang secara diam-diam menurunkan fungsi seksual banyak pria setelah usia 50 tahun. Terutama sayuran nomor 2 yang hampir dikonsumsi semua orang setiap hari. Sebaliknya, ada juga 3 jenis sayuran yang jika dikonsumsi dengan benar, dapat membantu sirkulasi darah, meningkatkan testosteron, dan secara alami memperbaiki kemampuan ereksi Anda. Tidak perlu obat mahal, tidak perlu metode berbahaya. Semuanya sudah ada di dapur Anda. Jika Anda merasa tubuh Anda semakin lemah, stamina menurun, dan Anda tidak ingin menerima hal itu begitu saja sebagai nasib, silakan simak video ini sampai selesai. Mungkin jawaban yang Anda cari ada di dalam makanan harian Anda sendiri. Sebelum kita mulai, dari mana Anda menonton video ini sekarang? Silakan tulis di kolom komentar. Saya ingin berbincang lebih dekat dengan Anda. Sekarang, sebelum kita menganalisis secara spesifik sayuran mana yang harus dimakan dan mana yang harus dihindari, saya ingin Anda memahami dasar ilmiah yang sangat sederhana tentang fisiologi pria, terutama setelah melewati usia 50 tahun. Faktanya, kemampuan pria tidak hilang begitu saja tanpa alasan. Hal itu ditopang oleh 3 pilar biologis utama. Jika salah satu dari 3 pilar ini goyah, maka semuanya akan mulai bermasalah. Pilar pertama dan yang paling penting adalah testosteron. Ini adalah hormon emas yang menentukan bukan hanya gairah dan kemampuan ereksi, tetapi juga kekuatan otot, kepadatan tulang, hingga kejernihan mental. Setelah usia 35 tahun, hormon ini menurun rata-rata 1 hingga 2% setiap tahun. Angkanya mungkin terlihat kecil, tetapi bayangkan jika ini terus menurun selama lebih dari 20 tahun. Saat mencapai usia 60 tahun, energi Anda mungkin hanya tersisa sekitar 60% dibandingkan saat muda. Pilar kedua adalah sirkulasi darah. Satu hal yang harus Anda pahami adalah bahwa organ vital Anda tidak menjadi keras karena adanya tulang atau otot, melainkan sepenuhnya bergantung pada kecukupan darah yang mengisi jaringan spons di sana dan seberapa baik darah itu bertahan di dalamnya. Ketika pembuluh darah lunak dan elastis, aliran darah akan lancar dan kuat. Namun seiring waktu, masalah seperti kolesterol tinggi atau darah tinggi membuat dinding pembuluh darah mengeras dan menyempit akibat aterosklerosis. Jika darah tidak datang cukup cepat atau tekanan kurang, ereksi akan menjadi sangat sulit, singkat, atau bahkan tidak ada respon sama sekali. Pilar terakhir adalah sistem saraf dan energi sel. Agar terjadi gairah, otak harus mengirim sinyal dan sinyal itu harus sampai ke pembuluh darah di bawah tanpa hambatan. Jika transmisi saraf lemah atau energi sel kurang, respons fisiologis akan menjadi sangat tumpul meskipun kadar hormon atau kondisi pembuluh darah masih cukup baik. Itulah sebabnya di usia ini, banyak orang mengalami rasa lelah, kantuk, dan penurunan fungsi seksual secara bersamaan. Yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa beberapa sayuran, jika dimakan dengan benar, akan memperkuat ketiga pilar ini. Sebaliknya, ada sayuran yang jika salah dikonsumsi atau dikonsumsi berlebihan dalam jangka panjang, dapat merusak hormon secara diam-diam, menghambat penyerapan mineral, dan melemahkan aliran darah yang membangun vitalitas. Sifat ganda dari sayuran ini adalah hal yang sering kali dilewatkan oleh pria usia 50 tahunan. Nama pertama dalam daftar ini mungkin akan mengejutkan banyak orang. Bahkan mungkin Anda sulit mempercayainya. Sayuran itu adalah bayam.
Bagi banyak orang, terutama generasi di atas 50 tahun, bayam telah lama dianggap sebagai sayuran yang sangat menyehatkan. Banyak yang percaya bayam bagus untuk darah, kesehatan jantung, menstabilkan tekanan darah, dan membuat tubuh lebih kuat. Di banyak rumah tangga, bayam sering dihidangkan sebagai menu wajib untuk menjaga kesehatan lansia. Namun, secara ilmiah, ada sisi lain yang jarang disebutkan. Dan sisi inilah yang mudah memengaruhi pria lanjut usia. Masalahnya adalah kandungan asam oksalat atau oksalat yang tinggi pada bayam. Sederhananya, oksalat ini mirip dengan penjaga pintu yang tidak ramah. Dalam proses pencernaan, oksalat mudah berikatan dengan seng, zinc, dan magnesium, sehingga membuat tubuh sulit menyerap kedua mineral penting ini. Padahal, seng dan magnesium sangat erat kaitannya dengan kondisi pria. Seng membantu produksi testosteron, dan magnesium berkontribusi pada stabilitas sistem saraf dan energi sel. Jika Anda makan bayam terlalu sering, terutama setiap hari secara berulang setiap minggu, kekurangan mineral dapat terjadi secara diam-diam. Saat itulah Anda mungkin merasa bukan hanya gairah seksual yang berkurang, tetapi daya tahan tubuh menurun, otot semakin lemah, mudah lelah, dan secara mental merasa kurang bersemangat. Pada usia di atas 60 tahun, penumpukan asam oksalat juga dapat meningkatkan risiko batu ginjal dan gangguan metabolisme karena fungsi ginjal yang secara alami menurun seiring bertambahnya usia. Jadi jika Anda mengalami masalah fungsi seksual, saran saya adalah kurangi kebiasaan makan bayam secara terus-menerus. Jika tetap ingin memakannya, rebuslah dengan air yang cukup dan buang air rebusan pertamanya. Karena oksalat mudah larut dalam air, cara itu dapat mengurangi beban pada tubuh Anda sampai batas tertentu. Hal kedua yang ingin saya peringatkan mungkin lebih akrab lagi dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu produk olahan kedelai seperti tahu, tempe, dan susu kedelai. Banyak orang menganggap kedelai sebagai simbol makanan sehat karena rendah lemak, mudah dicerna, baik sebagai pengganti daging, dan sangat kental dengan kuliner tradisional. Saya memahami hal itu dan tidak menyangkal bahwa kedelai bermanfaat dalam banyak kasus. Namun bagi pria setelah usia 50 tahun, yang penting adalah seberapa banyak dan seberapa konsisten Anda mengonsumsinya. Kedelai mengandung isoflavon, yaitu komponen yang memiliki cara kerja mirip dengan hormon estrogen. Jika Anda mengonsumsi produk kedelai terlalu banyak dalam jangka waktu lama, terutama di masa ketika testosteron menurun karena faktor usia, tubuh dapat mengalami kebingungan dalam sinyal hormon. Dampaknya tidak langsung terlihat hanya dengan sekali makan, tetapi yang menakutkan adalah akumulasi dari kebiasaan. Susu kedelai kental setiap hari, tahu di setiap waktu makan, atau mengganti hampir seluruh sumber protein dengan kedelai. Jika ini berlanjut, banyak orang mulai merasakan perubahan yang sangat umum. Tubuh terasa lebih lembek, lemak perut lebih mudah menempel, daya tahan menurun, dan gairah dalam hubungan suami istri tidak sekuat dulu. Beberapa pria merasa tidak memiliki api seperti dulu, tetapi mereka hanya menganggapnya sebagai faktor usia. Faktanya, usia memang berpengaruh, tetapi bagian lainnya mungkin karena tanpa sadar, Anda telah mendorong tubuh ke dalam kondisi ketidakseimbangan hormon dalam jangka panjang. Saya tidak menyarankan Anda berhenti makan kedelai sama sekali, itu sulit dan tidak perlu. Namun, Anda harus menahan diri dan menjaga keseimbangan. Jangan salah sangka bahwa semakin banyak makan tahu sebagai pengganti daging, Anda akan semakin sehat. Kedelai harus menjadi bagian dari makanan, bukan pilar utama yang menggantikan semua protein lainnya. Bagilah secara rasional dan konsumsilah bersama sumber protein lain seperti ikan, telur, atau daging tanpa lemak agar tubuh mendapatkan bahan yang cukup untuk menjaga otot dan energi. Hal ketiga yang ingin saya sampaikan adalah sayuran yang saking populernya sering disebut sebagai sayuran sejuta umat, yaitu kol atau kubis. Baik itu dalam masakan sup, tumisan, atau lalapan, kol telah menyertai makanan kita selama puluhan tahun. Kita memakannya sepanjang tahun tanpa keraguan karena menganggap sayuran pasti baik. Namun, di balik penampilannya yang lembut, tersembunyi zat aktif bernama goitrogen. Jika dikonsumsi berlebihan dalam jangka panjang, zat ini dapat memengaruhi kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid berfungsi seperti pengatur ritme tubuh. Ia mengatur metabolisme energi untuk menentukan apakah tubuh akan berjalan cepat atau lambat. Jika fungsi tiroid menurun, Anda akan merasa lebih lelah, mudah mengantuk, vitalitas berkurang, respons menjadi lambat, dan gairah pun mendingin. Setelah usia 50 tahun, sistem endokrin tidak sekuat dulu,
Sehingga jika tiroid ikut terpengaruh, kekurangan energi akan menjadi lebih nyata. Tangan dan kaki terasa dingin, tubuh terasa berat, dan melakukan apapun akan membuat Anda cepat lelah. Masalahnya, banyak pria hampir tidak pernah berpikir bahwa penyebabnya bisa berasal dari kebiasaan makan kol yang terlalu banyak, terutama jika dimakan setiap hari dalam jumlah besar. Hal ini lebih beresiko jika dimakan mentah, karena aktivitas goitrogen masih sangat kuat. Kesalahan umum adalah sering makan kol mentah dengan alasan menjaga vitaminnya. Padahal dalam kol mentah, goitrogen bekerja lebih aktif. Cara yang lebih aman adalah dengan mengonsumsi sayuran yang sudah difermentasi dengan baik atau dimasak hingga matang. Proses memasak membantu mengurangi aktivitas zat ini, sehingga risiko yang merugikan tiroid dan stamina dapat diturunkan. Singkatnya, kol itu sendiri bukan musuh. Masalahnya adalah cara makan yang tanpa kendali. Setelah mendengar ini dan mengingat kembali meja makan harian Anda, mungkin banyak dari Anda yang terkejut. Saya ingin berbicara jujur kepada Anda. Jika Anda terus mempertahankan pola makan tanpa kontrol terhadap ketiga jenis makanan ini, meskipun Anda menghabiskan uang untuk jamu mahal atau suplemen kesehatan kelas atas, efeknya mungkin akan sangat terbatas. Namun, Anda tidak perlu terlalu khawatir atau pesimis. Alam itu adil. Di satu sisi, ada yang terlihat baik, tetapi jika salah pakai justru melemahkan. Di sisi lain, ada makanan yang umum dan mudah didapat, yang justru dapat membuka pembuluh darah, meningkatkan energi, dan secara alami membantu menjaga stamina. Sekarang, saya akan membagikan 3 jenis sayuran yang memiliki kekuatan kuat untuk memulihkan vitalitas. Kelompok makanan pertama untuk memulihkan stamina yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bawang bombay. Banyak orang hanya menganggap bawang bombay sebagai bumbu tambahan untuk aroma dan rasa manis dalam tumisan atau sup. Namun, bagi pria di atas usia 50 tahun, terutama setelah 60 tahun, bawang bombay dinilai sangat tinggi oleh beberapa ahli nutrisi hingga diibaratkan sebagai ginseng bagi pria lansia. Mungkin terdengar agak berlebihan, tetapi jika Anda melihat cara bawang bombay membantu sistem endokrin dan pembuluh darah, Anda akan mengerti mengapa ia dinilai seperti itu. Bawang bombay mengandung quercetin, sebuah antioksidan kuat, bersama dengan berbagai senyawa yang mengandung belerang. Quercetin membantu mengurangi stres oksidatif dalam tubuh, sehingga melindungi sel dengan lebih baik, dan membantu lingkungan endokrin tetap stabil. Senyawa belerangnya berkontribusi pada peningkatan fleksibilitas pembuluh darah, sehingga membantu darah bersirkulasi dengan lebih baik. Bapak-bapak, tolong ingat ini baik-baik. Fungsi seksual bukan hanya masalah gairah, tetapi juga masalah apakah darah sampai ke tujuan dengan cukup kuat dan tepat waktu. Jika sirkulasi membaik dan pembuluh darah tidak kaku, respons ereksi biasanya menjadi lebih mudah, alami, dan yang terpenting, lebih mudah dipertahankan. Kuncinya adalah cara mengonsumsi bawang bombay agar efektif, namun tetap ringan bagi pria lanjut usia. Makan mentah memang dapat menjaga zat aktif dengan lebih baik, tetapi bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun dan memiliki lambung lemah, mungkin akan merasa kembung, perih, atau tidak nyaman karena aromanya yang tajam. Dalam hal ini, merendamnya dalam cuka adalah pilihan yang sangat masuk akal. Iris tipis bawang bombay, masukkan ke dalam botol bersih, tuangkan cuka beras atau cuka apel sampai terendam, dan diamkan selama setengah hingga 1 hari sebelum dimakan. Dengan cara ini, rasa pedasnya menjadi lebih lembut sehingga lebih nyaman dimakan, namun tetap mempertahankan sebagian besar manfaatnya. Jika tetap ingin makan mentah, cobalah tambahkan sedikit minyak zaitun atau makan bersama makanan yang mengandung lemak baik. Banyak orang merasa lambungnya jauh lebih nyaman dengan cara ini. Namun, jangan makan berlebihan. 1 buah bawang bombay kecil atau jumlah yang wajar dalam sehari sudah cukup. Terlalu banyak justru dapat mengiritasi saluran pencernaan karena tubuh semakin sensitif seiring bertambahnya usia. Hal kedua yang ingin saya perkenalkan adalah kucai. Bagi banyak orang, kucai adalah sayuran dengan aroma yang cukup kuat yang biasanya ditumis bersama telur atau daging untuk menambah aroma. Namun, baik dari pengalaman nutrisi timur maupun pemahaman modern, kucai sering dikelompokkan sebagai makanan yang menghangatkan tubuh dan membantu sirkulasi. Hal yang sangat dibutuhkan oleh pria setelah usia 50 tahun. Seiring bertambahnya usia, dinding pembuluh darah lebih mudah mengeras. Sirkulasi perifer melemah, tangan dan kaki menjadi lebih dingin, dan fungsi seksual biasanya menurun seiring dengan arah tersebut. Oleh karena itu, makanan yang membantu sirkulasi darah seringkali tepat menyasar titik lemah banyak pria. Kucai mengandung zat aktif yang dapat membantu pembuluh darah,
serta kaya akan vitamin B kompleks yang berkaitan dengan syaraf dan metabolisme energi. Ketika sirkulasi membaik, aliran darah ke organ reproduksi juga menjadi lebih baik dan respons fisiologis biasanya menjadi lebih mudah. Banyak pria yang rutin mengonsumsi kucai melaporkan perasaan tubuh yang lebih hangat, daya tahan yang sedikit meningkat, dan respons yang lebih cepat saat ada rangsangan dibandingkan sebelumnya. Saya tekankan lagi, ini bukan keajaiban instan, melainkan perbaikan dasar di mana jika fondasi tubuh membaik, kondisi fisik akan ikut membaik secara alami. Cara makan kucai yang efektif dan aman bagi lansia adalah dengan memasaknya sebentar. Tumis dengan api sedang dan matikan api segera setelah layu untuk menjaga aroma dan mengurangi hilangnya zat aktif. Jika dimasak terlalu lama, manfaatnya akan berkurang dan teksturnya menjadi alot sehingga sulit dicerna. Juga, jangan makan kucai mentah terlalu banyak karena sifatnya yang panas dan aromanya yang kuat dapat menyebabkan kembung atau iritasi lambung. Terutama bagi Anda yang menderita asam lambung atau MAH. Konsumsilah dalam jumlah wajar beberapa kali seminggu. Kucai sangat cocok dimakan bersama telur atau ikan untuk mendapatkan protein yang dibutuhkan untuk menjaga otot dan energi. Ketiga adalah bawang putih, yang paling murah dan paling mudah didapat, namun paling sering diremehkan. Banyak orang hanya melihat bawang putih sebagai bumbu untuk menghilangkan bau amis, tetapi dalam ilmu gizi modern, bawang putih sangat sering disebut karena pengaruhnya terhadap kesehatan kardiovaskular dan sirkulasi darah. Seperti yang Anda ketahui, pembuluh darah harus sehat agar aliran darah ke tempat yang dibutuhkan menjadi lancar. Jika pembuluh darah lemah, meskipun gairah masih ada, tubuh akan sulit merespons. Inti dari bawang putih adalah kelompok senyawa belerang, terutama alisin. Alisin tidak hanya menciptakan aroma pedas yang khas, tetapi juga membantu lemak darah dan membuat pembuluh darah lebih lancar. Jika dikonsumsi secara rasional, ini dapat berkaitan dengan pengurangan kecenderungan aterosklerosis seiring berjalannya waktu. Bagi banyak orang, hanya dengan sirkulasi yang membaik, tubuh terasa kurang berat, pikiran lebih jernih, tidur lebih nyenyak, dan stamina itu sendiri akan berubah. Saya telah melihat banyak pria yang mengelola kesehatan kardiovaskular dengan lebih baik, lalu stamina mereka perlahan meningkat secara alami tanpa menggunakan obat perangsang tambahan. Namun, ada satu rahasia bawang putih yang sering dilewatkan banyak orang. Bawang putih harus dihancurkan atau dicincang, lalu didiamkan selama beberapa menit sebelum dimakan atau dimasak. Hal ini karena saat bawang putih dihancurkan, terjadi reaksi alami di dalamnya yang membentuk alisin dengan lebih kuat. Jika Anda langsung memasukkannya ke wajan panas atau langsung menelannya segera setelah dikupas, manfaatnya akan sangat berkurang. Jika lambung Anda kuat, Anda bisa makan sedikit bawang putih mentah saat makan. Namun, bagi yang berusia di atas 60 tahun atau sering mengalami sakit lambung, rendaman bawang putih dalam madu adalah metode yang lebih lembut. Hancurkan bawang putih, diamkan beberapa menit, masukkan ke botol bersih, tuangkan madu sampai terendam, dan diamkan selama seminggu atau lebih. Madu akan melembutkan rasa pedas sehingga lebih nyaman di lambung. Cara apapun yang Anda pilih, Anda harus ingat prinsip sedikit tapi konsisten. 1 atau 2 siung sehari sudah cukup. Jangan makan sekaligus banyak dengan harapan akan cepat kuat. Makan bawang putih berlebihan dapat menyebabkan rasa terbakar di lambung, mual, atau sakit perut. Bagi yang memiliki MAH kronis, prioritaskan bawang putih madu atau bawang putih yang dimasak sebentar dalam masakan agar lebih aman untuk jangka panjang. Sekarang setelah Anda memahami apa yang harus dikurangi dan apa yang dapat membantu pemulihan stamina, saya ingin menyampaikan bagian yang tidak kalah pentingnya. Bagian yang mungkin lebih menentukan keberhasilan atau kegagalan daripada apa yang Anda makan, yaitu prinsip makan dan menghilangkan kebiasaan buruk yang secara diam-diam telah menurunkan kondisi Anda selama bertahun-tahun. Banyak orang yang sudah makan makanan sehat dengan benar tapi tidak melihat perubahan besar. Alasannya sederhana, kebiasaan harian yang salah terus merusak dari akarnya. Prinsip pertama yang harus Anda ingat adalah makan secukupnya dan teratur, serta hindari makan berlebihan atau makan sebagai ajang balas dendam. Tubuh pria setelah usia 50 tahun tidak lagi memiliki kemampuan pemrosesan yang cepat seperti saat muda. Jika Anda melewatkan waktu makan atau makan tidak teratur, lalu makan sangat banyak di malam hari sebagai kompensasi, sistem pencernaan dan endokrin akan terguncang. Hal ini berdampak langsung pada energi sel dan hormon. Fungsi seksual tidak menyukai guncangan seperti ini.
Ia membutuhkan ritme yang stabil, teratur, dan lembut. Makan dengan porsi tepat dan gizi seimbang secara rutin setiap hari selalu lebih baik daripada makan banyak secara tidak teratur. Prinsip kedua adalah jangan menghentikan konsumsi lemak sama sekali. Ini adalah kesalahan yang sangat umum dilakukan oleh pria parubaya dan lansia, terutama mereka yang telah diberi saran untuk makan hambar dan rendah lemak demi kesehatan jantung. Anda harus ingat bahwa testosteron dibuat dengan bahan dasar kolesterol baik. Jika Anda terlalu takut dengan minyak sehingga tidak makan minyak sama sekali, tidak makan telur, dan tidak makan ikan berlemak, maka tubuh akan kekurangan bahan untuk menjaga hormon pria. Yang penting bukan menghindari lemak, melainkan menghindari lemak jahat. Gorengan dengan minyak yang dipakai berulang kali, lemak hewani yang dimasak hingga hangus, dan makanan cepat saji adalah hal yang harus dihindari. Sebaliknya, mengonsumsi minyak zaitun, minyak wijen, ikan laut, dan telur dalam jumlah wajar justru bisa menjadi pendamping stamina Anda. Prinsip ketiga adalah, jangan biarkan makan malam menjadi waktu makan terberat dalam sehari. Banyak orang makan seadanya di siang hari, lalu makan besar di malam hari, bahkan dalam jumlah yang sangat banyak. Namun, malam hari adalah waktu bagi tubuh untuk beristirahat, bukan waktu untuk membebani pencernaan. Makan malam yang terlalu kenyang akan menurunkan kualitas tidur, dan jika tidur terganggu, testosteron akan menurun dengan sangat cepat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kurang tidur beberapa jam setiap malam dalam jangka panjang saja sudah dapat menurunkan testosteron secara nyata, yang berakibat pada kelelahan, penurunan gairah, dan pelemahan fungsi seksual. Oleh karena itu, makan malamlah secukupnya, lebih awal, dan pilihlah makanan yang mudah dicerna. Selain prinsip makan, Anda juga harus jujur meninjau kebiasaan buruk yang tersisa dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan buruk pertama adalah sering minum alkohol. Saya tidak menyuruh Anda berhenti total. Saya tahu itu tidak mudah dalam lingkungan sosial. Namun, minum setiap hari dalam jumlah banyak untuk melepas stres adalah salah satu jalan tercepat menuju penurunan testosteron. Alkohol berdampak langsung pada hati, sedangkan hati adalah organ yang juga terlibat dalam pengaturan hormon. Jika hati lelah, hormon akan goyah, dan fungsi seksual hampir pasti akan menurun. Kebiasaan buruk kedua adalah terlalu lama duduk dan terlalu sedikit bergerak. Banyak orang berpikir bahwa karena sudah tua, mereka tidak perlu banyak berolahraga. Namun, jika Anda terlalu lama duduk dan tidak berjalan atau bergerak, sirkulasi darah akan memburuk, terutama sirkulasi di area panggul dan tubuh bagian bawah. Tanpa aliran darah yang baik, sulit mengharapkan fungsi seksual yang sehat. Anda tidak perlu melakukan olahraga berat atau lari maraton. Cukup berjalan secara teratur setiap hari, melakukan peregangan dan terus bergerak ringan secara konsisten sudah sangat membantu membangkitkan pembuluh darah Anda. Kebiasaan buruk ketiga dan yang sangat berbahaya adalah selalu berpikir, karena sudah tua, wajar kalau begini. Justru karena pemikiran itulah banyak orang menyerah, sehingga keinginan untuk mengatur pola makan, gaya hidup, atau merawat diri menjadi lemah. Memang benar, usia memberikan pengaruh. Tetapi apakah kecepatan penurunan itu cepat atau lambat? Apakah derajatnya besar atau kecil? Sangat bergantung pada gaya hidup Anda. Alasan mengapa ada orang yang tetap stabil kondisinya dan memiliki pikiran jernih meski sudah berusia di atas 60 tahun adalah karena mereka tidak menyerah pada diri sendiri. Saya ingin Anda memahami satu hal yang sangat penting. Stamina pria tidak hilang dalam semalam dan tidak juga pulih dalam beberapa hari. Itu adalah hasil dari pilihan-pilihan kecil yang diulang setiap hari. Satu porsi makanan yang lebih baik, menghentikan satu kebiasaan buruk, tidur yang lebih berkualitas, dan gerakan yang konsisten, semuanya akan bergabung menjadi satu untuk membuat perbedaan nyata setelah beberapa minggu atau bulan. Dan ketika Anda menoleh ke belakang, Anda akan menyadari bahwa bukan hanya fungsi seksual yang membaik, tetapi kesehatan secara keseluruhan, kondisi mental, hingga rasa percaya diri Anda pun ikut berubah. Sebelum mengakhiri video ini, saya benar-benar ingin mendengar cerita Anda. Bagian mana yang paling terasa sulit bagi Anda saat ini? Apakah masalah pola makan, tidur, kelelahan, atau penurunan fungsi seksual? Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Saya akan membacanya dan menjawab sebisa saya. Jika konten hari ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan konten berikutnya untuk kesehatan dan kondisi pria setelah usia 50 tahun. Kita tidak sedang melawan usia, melainkan belajar untuk hidup di paruh kedua kehidupan dengan lebih sehat, lebih proaktif, dan lebih percaya diri.
Sampai jumpa di video berikutnya.